Assalamualaikum, selamat ketemu kembali adik-adik semua. Hari ini kita akan melanjutkan bilangan bulat untuk part 2 ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bilangan bulat, tentang penjumlahannya, tentang jenis-jenis bilangannya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan untuk bilangan bulat. Untuk bilangan bulat. Nah, apa aja sih sifatnya? Yang pertama itu adalah sifat komutatif. Apa sih artinya sifat komutatif? Sering disebut dengan sifat pertukaran ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kalau misalnya 3 tambah 2 itu sama saja dengan 2 tambah 3. Hasilnya sama kan? 5. Ya. Oke, sifat yang kedua itu adalah asosiatif. Asosiatif sering disebut juga dengan pengelompokan. Kalau A tambah B ditambah dengan C itu sama dengan A ditambah B tambah C. Contoh, kalau misalnya 3 tambah 2 ditambah 4 sama dengan 3 ditambah 2 tambah 4. Kita lihat hasilnya ya. 5 ditambah 4 sama dengan 3 tambah 6. Jadi ini 9, ini pun 9. Betul ya? Oke, jangan lupa ya untuk like-nya, komennya, dan juga share-nya. Dan subscribe-nya. Kalau misalnya ada yang ingin dibahas untuk materi apa, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Untuk nomor 3, kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan A tambah 0, itu hasilnya pasti A. Artinya apa sih? Artinya 0 itu adalah unsur identitas penjumlahan. Jadi kalau bilangan ditambah 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri ya. Unsur identitas penjumlahan. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih kalau penjumlahan dan pengurangan sudah? Kita mengenal ada yang disebut dengan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Kita lanjut ya. Oke, kita lihat untuk perkaliannya ya. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian untuk bilangan bulat. Oke, kita ke perkaliannya dulu ya, dan pembagian. Kalian harus lihat untuk tanda-tandanya, mungkin harus diingat juga ya. Nah, seperti apa sih perkalian dan pembagian pada bilangan bulat? Oke, kita lihat tanda-tandanya. Kalau tandanya sama, misalnya positif dikali dengan positif, itu hasilnya pasti positif. Ya, kalau tandanya sama. Gimana kalau negatif dikalikan dengan negatif? Hasilnya juga pasti positif. Tapi kalau positif dikalikan negatif, ini kalian perhatikan tandanya berbeda, maka hasilnya juga pasti negatif. Jadi ingat, kalau yang tandanya sama, tanda sama, hasilnya pasti positif. Tapi kalau yang tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kadang kita suka melihat dalam perkalian itu ada contoh-contoh soalnya ada bilangan yang dikalikan 0 ya. Kalau A dikalikan 0, hasilnya pasti 0.
Tapi kalau misalnya A dikalikan 1, hasilnya pasti A. Betul? Oke. Terus yang nomor 3, ada bilangan A dibagi dengan 0. Bagaimana dengan A dibagi 0? Itu jawabannya tidak terdefinisi. Ya. Kadang orang bilangnya tidak ada katanya. Maksudnya tidak terdefinisi ya. Yang nomor 4 adalah 0 dibagi A. Kalau 0 dibagi A itu hasilnya 0. Ya, oke. Paham ya sampai sini. Nah, sekarang kita coba untuk contoh soalnya. Untuk contoh soal. Oke, nomor 1 misalnya 10 dikalikan dengan minus 5. Nah, ini kan tandanya beda ya. Kalau tandanya beda pasti hasilnya negatif. Oke? Nah, kemudian yang kedua. Misalnya min 2 dikalikan min 7. Wah, ini tandanya sama nih. Pasti positif. Ya? Kemudian contoh yang lainnya. Misalnya min 3 dikali A sama dengan 12. Berapa sih nilai A-nya? Artinya nilai A itu 12 dibagi dengan min 3. Karena tandanya beda, pasti hasilnya negatif. Jawabannya 4. Betul ya? Nah, selanjutnya bagaimana kalau bilangannya banyak nih? Misalnya, contoh soal lain ya. Min 3 dikalikan min 4. Kemudian dibagi dengan 6. Kadang penulisan min itu suka pakai tanda kurung seperti ini ya. Nanti di sekolah kalian kerjakan dulu min 3 kali min 4. 12 kan, karena tandanya sama. Baru dibagi 6. Jawabannya adalah 2. Gitu ya. Nah, berikutnya soal nomor contoh kelima. Misalnya min 2 dikalikan dengan min 8. Dikalikan lagi tuh dengan min 3. Min 2 kali min 8 tandanya sama, pasti positif ya. 16 dikalikan dengan min 3. Ini tandanya jadi berbeda. Kalau tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, kemudian kita lihat tuh contoh soal ke-6. Yang masih penasaran dengan contoh soalnya. Misalnya min 32 dibagi dengan 8 dibagi dengan negatif 2. Min 32 dibagi min 8 tandanya berbeda. Pasti negatif ya. Negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Negatif dengan negatif hasilnya pasti positif. Oke, sekian saja dari kakak untuk penjelasan perkalian dan pembagian untuk bilangan bulat. Nanti kita lanjut di part 3-nya tentang pangkat dan juga tentang akar pada bilangan bulat. Terima kasih ya sudah menontonnya. Dipahami. Apabila Anda yang tidak dimengerti silahkan komen. Boleh share, like, dan juga nyalakan notifnya ya. Biar nanti ketika kakak misalnya ngasih tahu untuk bahan pelajaran yang lain, kalian akan mengetahuinya. Terima kasih. Assalamualaikum.